Ya, apa sih organ vital kita? Nah, itu jantung, hati, paru-paru, pankreas, limfa, ginjal, ya otak. Kita lihat seperti inilah organ tubuh kita. Dijaganya pakai apa? Pakai Melia propolis dan Melia biang. Tapi terkadang kita nggak tahu persis apa sih fungsi Melia propolis dan Melia biang dan organ-organ itu seperti apa. Tahu jantung? Tahu otak? Tahu. Tapi kita coba kupas, ini penyakit-penyakit apa yang umumnya menyerang kaum wanita. Ya, saya coba untuk mengupas dari organ per organ. Kita lihat dari organ dulu. Sudah pernah lihat jantung? Jantung sendiri? Jantung orang lain? Jantung sapi? Nah, seperti ini nih organ jantung kita. Itu yang warnanya biru sama merah, itu adalah pembuluh darah khusus yang memperdarahi jantung. Jantung ini adalah pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, jantung sendiri diperdarahi oleh arteri koroner ini yang warna biru, yang warna merah. Apa penyakit yang paling sering menyerang kaum wanita? Sekarang sudah tidak mengenal umur ya. Dulu tuh yang serangan jantung tuh yang nenek-nenek, kakek-kakek. Tapi tambah ke sini, adik-adik semua, ibu-ibu semua, yang sakit jantung, serangan jantung itu usianya tambah lama tambah muda. Kemarin kami di Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sukabumi baru kehilangan satu orang sejawat usia 40 tahun, dokter spesialis anestesi. Almarhum meninggal karena serangan jantung. Ada satu jenis penyakit jantung yang kita harus waspadai yang dinamanya adalah STEMI. STEMI itu singkatan bahasa Inggris. ST elevation myocardial infarct. Mohon maaf kalau nggak jelas tulisannya ya, nggak apa-apa. Tapi namanya STEMI. Ini sejenis serangan jantung. Bisa terlihat kalau kita di EKG. Nanti di situ ada gambaran EKG di mana ada segmen ST yang meninggi. Ini biasanya terjadi. Nah, sedikit saya mendekati gambar. Ini adalah arteri kita. Arteri untuk jantung. Otot jantung adalah otot yang paling sensitif sekali. Pada saat otot jantung ini ada sumbatan pembuluh darah arterinya ke jantung yang sebelah sini, dia tidak terperdarahi, maka otot jantung ini akan mati. Pada saat otot ini mati sebelah sini, akan terasa keluhan. Tapi hebatnya, Allah menciptakan mekanisme yang luar biasa. Begitu di sini ada sumbatan, maka akan terbentuk pembuluh darah korelasi yang baru, dia akan jalan lagi. Tapi otot jantung yang sebelah sini sudah mati. Tapi jantung akan berdenyut lagi dengan normal, dengan sebagian segmen yang sudah mati. Kita konsumsi lagi lemak segala macam, nggak minum propolis, nggak minum Melia biang, ada lagi trombus sumbatan lagi sebelah sini, sesek lagi nafasnya, mati lagi otot jantung sebelah sini. Kita nyeri dada, nggak lama kemudian terbentuk lagi pembuluh darah kolateral, jantungnya berdenyut lagi. Tambah lama otot jantung yang matinya tambah banyak. Pada satu ketika, pada serangan yang paling final, tertutup semua, otot jantung sudah nol, tidak ada lagi yang hidup. Maka disitulah yang terjadi yang namanya serangan jantung. Nah, kondisi ini adalah kondisi darurat medis yang katanya suka sering tidak tertolong seperti sejawat saya tadi. Karena proses yang disebut arteriosklerosis. Nah, apa saja ciri-cirinya? Pertama, diklik. Nah, keluhan klasiknya adalah kita kalau di sinetron suka lihat ya. Begitu anak yang ngelawan orang tuanya langsung aduh gitu ya. Nah, apa sih yang dirasakan adalah nyeri dada kiri. Nyeri dada kirinya ini dia menjalar ke lengan kiri, ke rahang, ya sampai ke punggung belakang dan berlangsung kurang lebih 20 menit. Kemudian terasa sesak nafas. Dilanjutkan dengan adanya pusing. Selanjutnya kadang-kadang ada mual dan muntah. Kemudian ada juga keringat dingin. Ya walaupun suhu udaranya ini panas, dia keringat dingin sampai basah bajunya. Kemudian selanjutnya adalah terasa jantung yang berdebar-debar. Cuman terkadang kalau kita lihat nih, ada sesak napas, pusing, muntah, keringat dingin. Kita suka rancu kalau itu adalah gejala sakit mah. Ya hati-hati pada ibu-ibu, kaum wanita, ya kalau ada gejala-gejala seperti ini, lebih baik jangan menunda-nunda. Sama dengan sejawat saya yang tadi, keluhannya sakit gigi, ya sakit gigi yang bertahun-tahun, sampai kalau udah saking sakit itu sampai jantung berdebar. Saya sendiri secara pribadi pernah saya mengalami ini, tahun 2014.
Pada suatu malam saya bangun, saya sesak napas, saya pusing, kemudian saya curiga. Berangkat ke IGD, ternyata iya, saya kena MCI, miokardiak infark. Nah, kapan kita harus periksa ke dokter? Sekali lagi kita lihat, jika ada keluhan nyeri dada, nggak nyaman di punggung sebelah kiri, di lengan kiri, di rahang, atau kadang-kadang juga nih celakanya dada kanan juga, kemudian ada rasa nggak nyaman seperti dihimpit, tertekan benda yang sangat berat. Bukannya nakut-nakutin, bukan bikin kita jadi paranoid, tapi tidak ada salahnya kalau kita berjaga-jaga. Dan ingat tadi keynote-nya terasanya bukan semenit 2 menit, tapi lama, agak 20 menitan seperti itu. Nah, apa pencegahannya? Ya, penyakitnya udah jelas nih, tahu bakal jadi serangan jantung, tapi dicegahnya gimana? Kalau kata dokter, untuk mencegah STEMI adalah lakukan pola hidup yang sehat, seperti misalnya dengan menghindari makanan tinggi karbohidrat dan lemak, kemudian menghindari konsumsi alkohol, kemudian berhenti merokok. Ada yang merokok di sini? Kemudian meningkatkan aktivitas fisik, misalnya dengan olahraga rutin, tapi ini untuk yang masih muda, masih sehat, masih ceria. Kalau sudah usia di atas 40-45 tahun, aerobik sudah tidak direkomendasikan. Kalau kita usia di atas 30 tahun mau olahraga, lebih baik konsultasi dulu sama dokter. Karena takutnya terjadi serangan STEMI tadi. Tahun lalu jemaah haji saya, dia tawaf pertama sehat. Begitu di tawaf kedua, tawaf ketiga, tambah lama tambah sesak. Keluhannya cuma sesak napas. 1 minggu dia melakukan umroh, di situ dia mulai ada gangguan yang sangat berat, nyeri dada segala macam. Begitu diperiksa ternyata dia STEMI. Makanya untuk yang usianya di atas 30 tahun, hati-hati untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian lanjut, berat badan ideal, ya ideal. Ideal nggak saya? Hah? Ideal, ya. Ada yang berani nggak bilang ideal? Ya, agak sedikit berlebih, ya gitu. Dan jangan lupa tentu saja yang terakhir, inilah, ya. Mulai sekarang sebarkan ini, konsumsilah Melia Propolis dan Melia Biang. Ya, selain pola hidup sehat yang tadi, yang utama ini nih. Ya, ini rahasia yang orang lain di luar sana nggak tahu.